Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari masalah fluida, yaitu fluida dinamis ya. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang fluida statis. Sekarang kita mempelajari fluida dinamis. Fluida dinamis itu apa? Yaitu fluida dinamis adalah fluida yang bergerak ya. Fluida yang bergerak. Maksudnya fluida yang mengalir, fluida yang mengalir. Contoh dari fluida yang mengalir, contohnya misalkan air ya, air sungai gitu ya, air sungai atau air laut atau air terjun atau udara yang bergerak di sekitar kehidupan kita itu. Nah, itu adalah fluida yang dinamis. Nah, di sini kita akan mempelajari fluida dinamis ini hanya mempelajari fluida yang ideal. Fluida yang ideal itu seperti apa? Yaitu fluida yang memiliki sifat tidak kompresibel ya, tidak kompresibel ya, kompresibel. Nah, ini apa sih fluida kompresibel? Yang tidak kompresibel itu seperti apa? Yaitu fluida yang volumenya selalu tetap ya, yaitu fluida yang volumenya selalu tetap walaupun mengalami tekanan. Jadi misalkan begini, ini ada tabung ya. Nah, ini tabung, di mana tabung ini ada tabung yang besar, ada tabung yang kecil ya. Nah, ini ada tabung, terus di sini airnya mengalir ya. Airnya mengalir dari misalkan dari tabung yang besar ke tabung yang kecil. Contohnya ini, nah ini ya. Nah, ini tabung yang besar yang ini, terus tabung yang kecil yang ini. Nah, ini nanti volumenya harus tetap karena mengikuti fluida sifat fluida yang ideal. Jadi volume di sini sama dengan volume di sini ya. Nah, itu volume di tabung yang besar, misalkan di tabung P ya, tabung P di sini tabung yang besar, nanti air mengalir dari sini, dari tabung P yang besar ke tabung yang kecilnya ini. Nah, ini misalkan yang ini ya. Nah, ini misalkan tabung P, ini tabung Q. Nah, ini nanti volumenya harus tetap antara volume tabung di V dengan volume tabung di Q, harus tetap karena kita mengikuti fluida yang ideal, yaitu di mana tidak akan mengalami perubahan volume walaupun di sini besar, ini kecil ini ya. Nah, ini nanti kita tahu volume itu rumusnya adalah di matematika itu ada rumusnya panjang ya kali lebar kali tinggi. Nah, tinggi ya. Nah, ini juga sama, panjang volume, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini ya. Nah, ini nanti tinggi ini biasanya di fisika simbolnya bukan T tapi H. Nanti kalau T itu di fisika mah sama dengan waktu ya. Nah, ini H ya. Nah, ini H. H itu H itu ya high ya. High artinya adalah tinggi juga ya. Ini dalam bahasa Indonesia. Nah, itu H. Nah, ini nanti di sini panjang kali lebar kan di sini sama aja dengan luas ya, luas A. Nah, ini H ya. Nah, ini H. Ini panjang kali lebar sama dengan luas atau A. Ini A. A itu apa? Ini A ini adalah area ya, area. Area ini bahasa Indonesia adalah luas ya, luas. Satuannya adalah meter persegi. Kalau ini kan kalau tinggi satuannya meter ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Di sini, nah ini luas tabung yang besar, ini luas A, luas di titik P. Nah, ini luas penampang ya.
luas penampang di titik Q ya. Nah ini, nah di sini P, nah ini dengan luas tabung di titik Q ya. Nah ini H, H itu kan tinggi ya. Nah di sini kan kalau tinggi kan gini vertikal. Nah ini, tapi kan tabung sini ini berupa horizontal ya. Jadi nanti maka ini horizontal misalkan ya, ini horizontal. Nah ini kan kalau tinggi itu vertikal ini ya, vertikal. Kalau yang horizontal adalah sama aja dengan S ya. Nah ini S. Nah ini S. S itu ya jarak ya, jarak. Nah ini jarak, S itu jarak. Jarak atau spasinya, spasi. Nah ini tuh sama aja dengan H. Satuannya kan sama-sama meter ya. Sama-sama meter. Nah ini S ini rumusnya kalau kita lihat di kelas 10 ngambil rumus ini kecepatan ya di gerak GLBB, di gerak GLB ya, di gerak GLB rumus kecepatan itu adalah S per T. T ini adalah waktu ya, ini adalah waktu, S ini adalah jarak, ini kecepatan ya. Nah nanti dari rumus ini bisa berubah menjadi S sama dengan Pi kali T ya. Ini Pi-nya adalah kecepatan ya. Nah ini nanti itu kecepatan. Nah nanti di sini ya, nah ini yang ini S, nah, ini sama jadi A di titik P kali S ya, H-nya diganti S, ininya di titik Q kalikan dengan S. Nah S itu kan jarak dari sini ke sini dengan jarak dari sini ke sini ya. Nah nanti udah begitu ini A kali P kali S. Nah nanti S-nya diganti oleh ini Pi kali T. Pi kali T. Nah, Pi-nya di sini maksudnya kecepatan ya. Nah, ini kecepatan, ini A kali Q, A di titik Q maksudnya. Kali S-nya diganti. Kecepatan kali waktu. Nah ini ya. Nah ini waktu di sini dengan waktu di sini sama ya. Nah ini waktunya sama. Jadi nanti ini dicoret T-nya, ini dicoret. Nah itu ya. A di titik P kali Pi di titik P ya. Terus ininya kali T. Waktu ya, ini waktu, ini kecepatan. Kecepatan di titik P. Ini ada A, ini luas penampang di sini di tabung P ya, di tabung ini titik P. Nah itu terus sama dengan A atau luas di titik Q di sini di tabung yang kecil kali kecepatan di titik Q, nah, kecepatan terus kali T ya. Nah ini nanti T-nya dicoret ya. Nanti ini T-nya dicoret. Nah, jadi nanti A kali A di titik P kali Pi ya di titik P sama dengan A kali Q di A di titik Q kali P di titik Q. Nah, ini. Nah, ini jadi nanti di sini dari rumus ini, dari volume yang tetap, volume di titik tabung P dengan volume di tabung yang kecil di sini di titik Q, dari volume ini akhirnya kita akan mendapatkan rumus ini ya. Nah ini A ya, A ini keterangan A di titik P. Jadi keterangan ya, keterangannya ini adalah luas ya, luas penampang ya, luas penampang. Nah, ini, luas penampang di tabung P, di tabung yang besar ya, di P ya. Nah di P, nah, itu luas penampang. Ini satuannya luas itu kan meter persegi ya. Nah itu. Terus di sini pi di titik P, ini pi di sini adalah
maksudnya kecepatan ya, kecepatan daripada fluida, kecepatan fluida ya di titik P. Nah ini ya, nanti fluida ini bisa air, bisa minyak, atau bisa gas ya yang bergerak. Nah di sini kan kecepatan, berarti kecepatan ini menunjukkan fluida dinamis. Jadi di fluida statis tidak ada simbol kecepatan karena dia masih statis, yaitu diam. Tapi kalau udah dinamis di sini ya, di fluida dinamis ini sudah ada kecepatannya, berarti dia fluidanya sudah bergerak ya. Nah ini kecepatan satuannya adalah meter per sekon ya. Nah ini meter per sekon. Jadi nanti di sini, nah ini kecepatan di sini berapa nanti ya di tabung yang besar ini, kecepatan di sini berapa nih ya, ini misalkan kecepatan. Nah ini kecepatan di titik P, luasnya ini berapa, luas penampangnya. Terus nanti ini tabung yang kecilnya di titik Q ya. Nah ini nanti luasnya ini berapa nih, luas ini ya, luas ini berapa, luas penampang di tabung Q, dan kecepatan air atau ya di tabung Q yang kecil berapa. Jadi nanti begini, nah ini A ya, A, Q, dan P, Q ya. Nah ini luas ya, luas penampang tabung atau penampang pipa ya. Nah luas penampang, nah ini di titik Q ya, satunya meter persegi ya luas. Nah ini P ini adalah kecepatan ya, kecepatan fluida ya, kecepatan fluida di titik Q ya. Nah, ini meter per sekon ya. Nah ini jadi nanti ini dari rumus volume sama di titik P maupun Q, akhirnya jadi ini A di titik P, kecepatan di titik P. Nah ini A di titik Q, luas penampang di titik Q, dan ini kecepatan di titik Q ya. Nah ini nanti harap bedakan di sini, harap bedakan P yang ini dengan ini dengan P yang kecil. Ini mah P kecepatan, ini mah P kapital, yaitu ini mah volume. Jadi harap dibedakan, ini tidak sama ya. Nah tidak sama, ini mah volume, P-nya P kapital, ini mah kecepatan P-nya huruf kecil ya. Nah itu. Nah ini kita bisa lihat rumusnya seperti yang ada di layar HP kamu ya. Akibat fluida ideal memiliki sifat tidak kompresibel, jadinya rumusnya itu seperti yang diberi tanda kuning. A di titik P dikalikan dengan P di titik P sama dengan A di titik Q sama dengan P di titik Q, di mana A itu sama dengan luas penampang, P itu sama dengan kecepatan ya. Nah coba lihat, ini ada soal ya. Air mengalir dari pipa yang berjari-jari 3 cm. Nah ini 3 cm ya. Misalkan ini jari-jari di titik P. Nah, misalkan jari-jari di titik P sebesar 3 cm ya. Terus dan keluar melalui sebuah keran. Misalkan ini keran ya, yang berjari-jari 1 cm. Nah ini jari-jari di pipa yang kecil ya, ini jari-jarinya. Misalkan jari-jari di titik Q sebesar 1 cm ya. Nah ini 1 cm. Jika kecepatan air keluar dari keran, nah ini air keluar dari keran dari sini, kecepatannya 3 ya. Nah ini kecepatan di titik Q ya, di keran di sini yang lebih kecil, keran sebesar 3 ya. Kecepatannya sebesar 3 meter per sekon. Terus berapa kecepatan air di dalam pipa? Nah ini kecepatan di sini, kecepatan di titik P. Jadi ditanyakannya adalah kecepatan di titik P-nya adalah sebesar berapa? Nah ini ya. Nah ini coba lihat untuk menjawab ini. Di sini senti ini meter, maka harus dirubah.
jadi jadikan meter karena ini meter ya. Nah, jadi satuannya harus dirubah. 3 cm ini berapa meter gitu ya. 3 cm itu sama aja dengan 0,03 meter. Nah, nih 3 cm sama dengan segini. Sebesar 0,03 meter. Nah, jadi dari cm ke meter harus bilangan itu dibagi 100 ya. Nah, ini 1 cm berapa meter? Nah, ini 1 dibagi 100 nantinya 0,01 meter. Nanti untuk menjawab ini berapa, ya pakai rumus yang tadi ini ya. Nah, ini pakai rumus ini. Tapi kan tadi soalnya tidak diketahui harga A-nya ya. Yang ada tuh harga jari-jari ya. Jari-jarinya itu sebesar tadi itu 0,03 ya meter. Nah, dan di sini maka nanti ini rumus A-nya jadi begini, A sama dengan PR kuadrat di titik P ya. Nah, ini kecepatannya. Nanti A juga diuraikan rumusnya karena harganya tidak ada, yaitu sebesar PR kuadrat di titik Q ya. Nah, ini kecepatannya di titik Q sudah ada sebesar 3. Nah, 3 meter per sekon ya. Nah, ini PR kuadrat ini rumus daripada A, yaitu rumus daripada luas ya. Luas lingkaran ya, rumus luas lingkaran. Nah, rumus luas lingkaran itu yang ini di matematika rumusnya PR kuadrat. Nah, di sini ini A-nya PR kuadrat. Nah, ini Pi, di sini Pi, maka Pi-nya bisa dicoret. Nah, jadi nanti jadi R ini. Nah, ini. Nah, ini harganya sudah ada 3. Nah, di sini kan R jari-jari titik P itu sebesar 0,03 pangkat 2. Ininya belum ada. Ininya harganya 0,01 pangkat 2. Ininya 3 ya. Nah, itu. Nah, di sini ditanyakan adalah ini kan kecepatan di titik P-nya berapa ya. Nah, nanti ini 0,03 pangkat 2 adalah 0,0009 ya. Ini nanti ini pangkat 2 adalah 0,0001. Ininya adalah 3. Nah, ini kan kecepatannya berapa gitu kan. Maka ini harga ini kalau tidak jadi pembagi 0,0009 membagi yang ini 0,0001 ya. Nah, ini kali 3. Nah, ini untuk kecepatan di titik P berapa. Nah, itu nanti 0,001 per ini teh nanti sama aja dengan begini ya. Jadi nanti sama dengan 1/9 ya. Ini Pi. Nah, ini adalah 3. Jadi menurut matematika 0,0001 per 0,009 ini sama aja dengan 1/9. Ini pecahan sederhana ya. Ini dengan ini sama ya. Gitu. Nah, jadi nanti ini 1 kali 3 nanti hasilnya 3/9. Nah, ini menurut matematika pecahan ini kalau disederhanakan sama dengan 1/3 ya. Kenapa 1/3 ya? Karena ini kalau bagi 3 hasilnya 1, ini bagi 3 hasilnya 3 juga ya. Nah, ini, nah itu nanti 1/3 1 dibagi 3 sama dengan 0,33. Jadi kecepatan di titik P sebenarnya 0,33 meter per sekon. Nah, ini harganya. Sampai sini dulu. Nanti untuk fluida dinamis dilanjutkan di materi yang selanjutnya, yaitu fluida dinamis yang kedua. Bapak akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.